Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, pagi hari ini tanggal 17 April tahun 2025 masih bertemu dengan saya Yohana Yunani di Gemar Mimbar Online. Nah, Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, hari ini saya terberkati renungan firman Tuhan, bacaan yang terambil di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat 16. Demikian bunyinya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berlebihan dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diberkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu tetap tahan uji dalam pelayanan itu, maka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya terberkati dengan firman Tuhan hari ini. Bagaimana Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Korintus, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini ditekankan adalah, yang kami tekankan adalah pemberian dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, seringkali kita memberikan sesuatu, memberikannya untuk Tuhan. Mungkin selama ini kita masih harus menimbang-nimbang dulu, berpikir-pikir dulu, hitung-hitungan dulu. Tetapi ingat bahwa pemberian dengan tulus, pemberian dengan penuh sukacita, pemberian yang ikhlas dari hati kita, Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Tuhan mencari orang-orang yang memberikan dengan penuh sukacita, tidak dengan paksaan, dan tidak menghitung-hitung atau memberikan dengan suatu paksaan yang tidak ikhlas dalam hatinya. Itu yang Tuhan tidak mau, itu yang Tuhan tidak suka. Nah, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan berikan pada kita itu sangatlah berlimpah, tidak bisa kita hitung. Mungkin di suatu saat, mungkin di segi kehidupan kita punya keterbatasan, tapi bukankah Tuhan masih memberikan kelimpahan? Kelimpahan bukan berarti harta, uang, tetapi kelimpahan bisa berupa sesuatu yang lain, mungkin keahlian, mungkin potensi-potensi yang lain yang bisa untuk kita persembahkan ke Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di suatu pelayanan di dalam gereja, tidak hanya kita bisa berkhotbah saja, tidak hanya kita berkhotbah di mimbar, tetapi apa yang kita berikan untuk Tuhan itu yang bisa kita berikan. Tidak dengan uang jumlah yang mahal. Tuhan tidak menginginkan pemberian uang yang berjumlah yang banyak, jumlah yang berkelimpahan, tetapi Tuhan inginkan adalah pemberian yang dengan penuh sukacita. Karena Tuhan sendiri sudah
memberikan teladan yang tulus ikhlas kepada kita semuanya. Pengorbanan yang tulus ikhlas, pengorbanan yang tidak ada pamrih, itulah Tuhan Yesus yang patut kita teladani. Bagaimana kita saat ini? Tuhan berfirman, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita memberikan untuk Tuhan yang terbaik. Kita memberikan untuk Tuhan yang dengan penuh sukacita. Kita mengasihi sesama. Memberikan berarti aplikasi kita dari mengasihi. Kita mau memberi, juga mau menerima. Kita diberkati Tuhan, kita juga mau memberkati ke orang lain. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu sudah melakukan semua yang terbaik. Tapi hari ini kita ditekankan lagi, mari kita memberikan dengan penuh sukacita. Bukankah apa yang kita berikan itu Tuhan juga memperhitungkan? Tuhan akan memberkati dengan berlipat kali ganda. Nah, Tuhan juga tidak akan menutup mata apa yang telah jerih payah kita untuk Tuhan, jerih payah kita dalam pelayanan. Mungkin kita tidak bisa khotbah, mungkin kita tidak pintar untuk WL yang luar biasa, tetapi apa yang kau bisa? Mungkin kau bisa berdoa untuk Tuhan, untuk jemaat, untuk kemuliaan nama Tuhan. Semuanya itu diperhitungkan untuk Tuhan. Mungkin dengan tenaga, kita sumbangkan tenaga. Kalau kita tidak punya uang, semuanya itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Tidak akan sia-sia. Pengorbanan kita tidak akan sia-sia. Jerih payah kita Tuhan perhitungkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengasihi sesama kita, mengasihi seiman kita, orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Bahkan apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Yakin dan percaya Tuhan, yakin dan percaya Tuhan menolong kita. Yakin dan percaya Tuhan mengurapi setiap jerih lelah kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini kiranya bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Mari kita bertutup dalam doa. Bapa, Engkau Allah yang sangat baik, Allah yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan atas kemurahan Tuhan. Terima kasih atas kasih Tuhan. Hari ini kami terberkati untuk firman Tuhan. Biarlah kami bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami memberikan dengan penuh sukacita, tanpa paksaan, tanpa ada rasa yang iri hati, dengki, atau dengan rasa dengan pamrih dan lain sebagainya. Tapi kami ingin memberikan sesuai yang Tuhan kehendaki. Tuhan, kami mau belajar mengasihi, kami mau belajar memberi tanpa harus meminta imbalan kepada yang kita beri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami melakukan aktivitas, kami yakin dan percaya Engkau Tuhan tolong kami. Berkati anak Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan, kiranya setiap apa yang dilakukan berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat bergema, Tuhan Yesus memberkati.